Baru 4 orang, nunggu yang lainnya, Bu. Sebentar ya, Bu. Oke. Bu Yesi, Bu Sri kemana lagi? Oh, itu dia nongol lagi tuh. Keluar sendiri. Keluar sendiri tadi. Oh, Sebentar. Abidah udah bobok belum, Abidah? Oh, dia diungsiin. Diungsiin. Oh, Masya Allah, biar belajar, Diungsiin Mak. dulu. Main ke tetangga. Hebat. Mudof kalimah baitul as ustad baitul ustad idofah terdiri dari dua hal, yaitu lafaz sebagai mudof dan lafaz sebagai mudofun ilaih. Mudof tidak berarti. Tadi yang ngebawa bukunya siapa ya, Bu? Oh, Bu Komala sama Bu Atin kan beliau kerja. Berarti ini ada bukunya semua ya, Bu? Iya, kita standby di rumah, ibu rumah tangga. Sama, Bu, sama. Ibu rumah tangga. Aduh. Jangan ditulis, Bu Rini. Ibu rumah tangganya jangan ditulis. Apa namanya, profesi Iya. ibu rumah tangga, profesi yang paling mulia, insya Allah. Insya Allah. Udah nih, Bu, cuma segini doang, Bu. Udah mulai aja Mulai aja ya. udah 15 menit soalnya kan? Saya waktunya ntar Zoom-nya potong. Iya, 45 menit ya. Soalnya ini yang free, Bu. Iya, betul. Kita mulai aja ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya kemarin kan Ustadz juga ngomong cuman kayak sharing-sharing aja, Bu, bukan ngajar, tapi bukan juga kayak Ustadz gitu, anak ilmunya masih jauh banget. Jadi sekedar kayak kita murojaah sebelum kajian Ustadz hari Ahad. Jadi minimal kita udah ada mengulang sedikit aja gitu kan. Jadi nanti pas Ustadz ngajar kita udah bisa langsung on gitu, Bu, langsung inget lagi kan. Terus berarti kita diskusi bareng-bareng aja ya, Bu, jatuhnya diskusi PR, Bu.
kemarin PR-nya itu menentukan mudhof dan mudhof ilaih atau al-idhofah di dalam Quran surat An-Nas dan juga Quran surat Al-Falaq. Al-Falaq. Sebenarnya kita kalau tahu artinya, insya Allah tuh gampang Bu. Al-idhofah itu kan artinya adalah Al-Idomah ya. iya al-idhofah. Nama lainnya Al-Idomah. Al-idhofah Bu, al-idhofah. Oh. Kalau Ustadz menyebutkan mudhof gitu ya, sama mudhof ilaih. Betul. Nama lainnya apa, Umi? Nama lainnya al-idhofah. Sebentar saya tulis. Al-Idofah. Al-Idofah. Ya. Judul yang di bab 8 ya, Umu Stevi ya. Iya, benar Bu. Jadi yang kita pelajarin di bab 8 itu al-idhofah. Al-idhofah. Tulisan saya jelek tuh. Soalnya nulis di Zoom. Al-idhofah. Nah, al-idhofah ini bahasa Indonesianya itu kata majemuk. Kata majemuk. Kata majemuk apa sih? Kata majemuk adalah gabungan dua kata yang menunjukkan arti khusus. Jadi awalnya dia itu dua kata yang berbeda, memiliki arti yang berbeda masing-masing, tetapi ketika digabung, dia menjadi makna yang lebih khusus lagi. Kalau di buku ini, di halaman 50, itu kita lihat al-idhofah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada mudhof. Mudhof adalah, ada mudhof, yang kedua itu mudhofun ilaih. Mudhof itu, kan tadi Bu nanya ya Bu Sri, mudhof itu Iya. apa? Mudhof ilaih itu apa? Kalau mudhof itu adalah kata yang pertama. Jadi al-idhofah itu ada dua kata Bu. Nah, si mudhof ini adalah kata yang paling pertama. Kata pertama. Nah, kan otomatis dia ada dua kata, Bu. Nah, si mudhofun ilaih adalah kata yang kedua. Kata yang kedua. Jadi, mudhof itu adalah kata yang paling pertama, yang paling awal. Si mudhofun ilaih adalah kata yang kedua. Gampangnya sih begini, Bu. Contohnya, baitu. Sebentar. Aduh, sebentar. Ustazi. Yang ini sesuai yang di buku aja ya, Bu. Biar kita nggak keder. Tulisan saya lebih jelek lagi daripada Bu. Tulisannya kurang bagus. Mana ya?
Jadi, kita lihat langsung buku aja deh, Bu. Saya share screen. Udah kelihatan belum, Bu? Gambarnya, Bu, yang ada di buku. Belum ya? Belum. Belum. Saya stop. Belum. Belum. Sekarang udah ya, Bu? Iya, udah, Bu. Jadi, mood of itu adalah gabungan dua kata yang menunjukkan arti khusus. Al-idofa atau kata majemuk terbagi menjadi dua kata. Yang pertama ini nih, Bu. Yang pertama ini. Mudofun. Yang kedua mudofun ilai. Yang tadi saya sebutin, gampangnya mudof itu apa? Mudof adalah kata pertama yang mengawali idofa. Yang mudofun ilai, kata yang kedua. Nah, berarti kalau dari contoh buku ini, contohnya Baitul Ustazi. Kata yang pertama yang mana, Bu? Baik. Baik itu. Nah, Baitu. iya. Kata pertama kan baitu. Berarti dia posisinya, jabatannya dia sebagai mudofun. Mudof. Dia sebagai mudof. Kata yang kedua adalah, yang mana, Bu, kata kedua? Al-Ustaz. Al-Ustaz. Iya, kata yang kedua adalah al-ustazi. Al-ustazi ini posisinya sebagai kata yang kedua. Dan dia disebut sebagai mudofun ilaih. Mudof ilaih. Jadi, awalnya baitu itu artinya rumah. Al-ustazi itu artinya ustadz. Mempunyai arti masing-masing. Rumah ya rumah, ustadz ya ustadz. Itu kan rumah berarti tempat tinggal, ustadz artinya orang yang mengajar. Ketika digabungkan menjadi al-idofa atau kata majemuk, artinya menjadi berbeda sekali kan. Jadi rumahnya ustadz. Rumahnya Pak Ustadz. Lebih khusus lagi, bukan rumahnya yang siapa atau rumahnya punya siapa. Ini kalau rumah masih umum. Kalau rumahnya Ustadz, dia sudah memiliki arti yang khusus. Rumahnya Pak Ustadz. Kemudian, jadi udah nggak bingung lagi ya, Bu. Mudof itu yang mana? Mudof ilaih yang Sampai di mana? sini, insya Allah. Ya. Iya, nanti kalau ada yang nggak paham langsung ngomong aja, Bu. Jadi nggak langsung nggak main. Terus selanjutnya yang ini udah ya, Bu. Idofa terbagi menjadi dua, mudof dan mudofun ilaih. Kemudian ada syaratnya, Bu. Kalau mudof yang kalimat pertama ini syaratnya dia tidak boleh berawalan alif lam. Jadi dia nggak al-baitu, dia nggak boleh. Tapi dia baitu aja. Itu syaratnya. Syaratnya tidak boleh berawalan alif lam. Iya. Terus yang syaratnya juga dia tidak boleh tanwin. Jadi bukan baitun, tapi baitu. Terus syarat yang selanjutnya. Tapi Tidak dia boleh ada tanwin. boleh ada tanwin, nggak boleh. Ya. Terus tapi dia fleksibel, Bu. Fleksibelnya itu dia itu bisa bergandengan dengan kata yang lain.
Nanti kita lihat surat Al-Anas dan Al-Falaq kan kemarin dikasih contoh kan, Bu. Dia bisa bergandengan dengan huruf jar. Min, ala, fi, itu dia bisa bergandengan. Dia lebih fleksibel. Dia bisa bergandengan dengan huruf atau kata yang lain. Huruf jar. Bisa bergandengan dengan huruf jar atau fiil atau kata-kata yang bisa mempengaruhi hurufnya. Jadi dia bisa berubah. Kemudian yang selanjutnya mudhof ilaih. Nah, mudhof ilaih ini kan kata yang kedua kan ya Bu ya. Dia itu syaratnya harus majrur atau bisa ditandai dengan kasroh atau kasroh tain. Contohnya awalnya al-ustazu berubah menjadi al-ustazi, jadi kasroh. Tandanya jadi kasroh nih Bu, tandanya jadi zi, harusnya zu jadi zi. Karena dia dipengaruhi oleh baituknya, karena ada baitu, dia menjadi ustazi. Baitul ustazi. Poinnya sih itu, Bu. Poinnya. Ulang itu Umi Seli syaratnya harus majrur. Iya, betul. Syarat Majrur. mudhof ilaih atau kata yang kedua syaratnya harus majrur. Majrur itu bisa ditandai dengan tanda kasroh, harokat kasroh, dan kasroh tain. Kapan dia dipakai kasroh dan kasroh tain? Ketika, kalau di sini contohnya dia ada alif lam. Al-ustazi. Dia ada alif lam, sehingga dia menjadi kasroh. Al-ustazi. Bentar saya coret-coret. Al-ustazi. Ini tandanya kasroh. Tandanya kasroh. Ini awalnya baitul ustazi. Ini sebagai mudhof, ini sebagai mudhofun ilaih. Ini kalimat yang pertama, ini kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua, syaratnya dia harus majrur. Majrur. Harus. Majrur itu ditandai dengan harokat kasroh atau harokat kasroh tain. Kapan dia harokatnya kasroh, kapan dia kasroh tain? Yaitu ketika ada alif lam di sini, dia jadi kasroh. Tapi ketika dia harokat tidak ada alif lamnya, contohnya baitu ustazi, ustazin. Nah, ini jadi kasroh tain, yaitu tidak ada alif lamnya. Kalau yang pertama ada alif lam, dia menjadi harokatnya kasroh. Yang kedua, dia tidak ada alif lamnya, dia pakai kasroh tain. Majrur, contoh majrur, dia kasroh dan kasroh tain. Poinnya sih ini, Bu. Kalau ini udah paham, insya Allah sih gampang. Ana ulang ya. Umi Seli. Iya, Bu. Kapan terus kasroh atau kasroh tanwin saat ada alif lam? Ya. Itu tadi.
tadi Yang mana, Bu? yang berikutnya tadi gimana tadi? Kalau dia kasroh, dia Heeh. mudhof ilaihnya pakai alif lam. Heeh. Kalau dia kasroh tain, dia tidak pakai alif lam mudhof ilaihnya. Jadi tanwin. Ini nih, Bu. Kalau pakai alif lam, dia jadi kasroh. Kalau nggak pakai alif lam, ustazimnya dia menjadi kasroh tain. Jadi double, Bu. Garisnya di bawah jadi double. Ini yang syaratnya kan harus majrur itu kan syarat mudhof ilaih. Iya, betul. Majrur. Ya, Majrur Bu. itu ditandai dengan kasroh atau kasroh tanwin. Ya, betul. Kapan dia harus kasroh dan kasroh tanwin? Kapannya? Kapan? Ketika Saat ada Ada alif. alif lam tidak bisa dia tanwin, Bu. iya, dia menjadi Dia kasroh. bisanya kasroh. Kalau nggak ada alif Kalau lam, tidak ada alif lam, baru dia patah T, kasroh T. oh jadi kalau ada alif lam itu kasroh aja. Ya, Kalau nggak ada alif lam berarti kasroh tanwin. kasroh tain. Iya, betul. Iya, kasroh tanwin. Kasroh Iya, baik, tain. baik. Lanjut ya, Bu. Iya. Berarti kita langsung ke PR aja ya, Bu. Takutnya waktunya nggak bisa. Iya, iya. Sebentar saya share yang surat An-Nasnya. Dari ayat pertama aja, kita ulang. Oh iya, boleh. Bentar. Jadi ayat kelima sudurin nas. Ini ri ya, Bu. Ini bukan la. Sudurin nas. Seperti biasa, Bu. Yang kata yang pertama mudhof, kata yang kedua mudhofun ilai. Kita tahu dari mana dia itu al-idhofah karena sesuai kaidah dari idhofah. Yang pertama dia tidak ditanwin. Dia itu kasroh. Yang kedua dia juga majrur. Karena dia sesuai kaidah disebut al-idhofah. Dari artinya juga kita bisa tahu artinya di dalam dada manusia. Dada manusia. Dada itu artinya sendiri atau umum ya, Bu, bisa dada hewan atau apa. Tapi ketika digabungkan menjadi manusia, kata manusia, dia jadi khusus. Jadi dada manusia, sodrun atau sudurin nas. Jadi ketika dua kata yang mempunyai arti yang berbeda, ketika digabung menjadi kata yang lebih khusus lagi, itu disebut idhofah atau kata majmuk. Kaidahnya juga sesuai, Bu. Yang pertama dia nggak ditanwin, ini kan nggak ditanwin ya, Bu, kasroh doang, suduri, dia nggak ditanwin. Yang keduanya dia majrur atau kasroh. Nah, itu sesuai banget. Terus selanjutnya yang ayat ke-6 nggak ada ya, Bu, yang ke ayat ke-6 nggak ada al-idhofahnya. Karena dia artinya dari jin dan manusia. Dari jin dan manusia. Jadi dia tidak ada penggabungan dua kata yang nggak ada idhofahnya. Dia kaidahnya berbeda karena dia ada wa. Kecuali jin manusianya nggak ada wa-nya. Minal jinnati wan nas. Dia tidak sesuai kaidah al-idhofah. Jadi dia nggak ada. Yang ayat ke-6. Oh, jawabannya gitu ya, tidak sesuai dengan kaidah al-idhofah gitu. Iya, nanti kalau ditanya, misalnya ayat ke-6 ada nggak, Bu? Nggak ada, Ustadz. Kenapa nggak ada? Karena tidak sesuai kaidah al-idhofah, yaitu dia tidak ada mudhofnya, tidak ada mudhof ilaihnya, atau dia itu tidak ada yang majrur. Kalau di sini majrurnya karena dia ada minnya, minal jinnati wan nas, karena ada huruf jernya.
Dia tidak ada mudhof dan tidak ada. Majrurnya ada Sally mau minnya. nanya kalau pakai huruf jer, emang bukan itu ya, bukan mudhof ya? Bukan. Jadi emang kita kadang-kadang rancu kan. Dia itu majrurnya itu karena sebagai mudhof ilaih atau karena ada huruf jernya. Nah, makanya kita lihat dari artinya kan. Kalau artinya dia kayak dari jin dan manusia, berarti dia bukan mudhof, dia bukan penggabungan dua kata yang berbeda menjadi makna yang lebih khusus, berarti kan dia bukan. Artinya aja dari jin dan manusia. Jin dan manusia itu ada dannya, berarti dia bukan al-idhofah. Tapi dia Jadi naat man'ut nanti Mas. Itu bab selanjutnya. Kata majemuk intinya. Udah ya Bu, saya hapus ya Bu. Iya, Bu. Selanjutnya Quran surat Al-Falaq. Quran surat Al-Falaq itu ada 5 ayat. Ayat yang pertama, Qul a'udzu birabbil falaq. Kalau ini sama kan Bu kayak yang Anas, yaitu Rabbil Falaq. Rabbil Falaki. Ini sama persis kayak yang di surat An-Nas yang ayat pertama. Sebagai mudhof, kata pertama mudhof, kata kedua mudhof ilaih. Kaidahnya kita cek dulu Bu, udah sesuai belum Bu? Sesuai karena kata yang mudhofnya tidak tanwin, yang keduanya dia majrur atau kasroh. Nah, kan kaidahnya sesuai kan Bu? Terus kata mudhofnya tidak ada alif lamnya. Di sini tidak ada alif lamnya nih Bu yang mudhof. Berarti ciri-ciri idhofahnya udah kelihatan banget. Karena udah kelihatan banget, kita yakin berarti ini benar. Rabbil falaq, Rob atau yang menguasai waktu subuh. Terus selanjutnya ayat yang kedua, Bu. Ayat yang kedua ada di kata min syarri ma khalaq. Di kata syarri. Syarri ma. Di syarri ma ya, Bu. Nah, syarri ini artinya itu kejahatan atau bisikan. Ma itu adalah sebenarnya mah kholak yang digabung ya Bu, tapi kholaknya itu tidak termasuk idhofah. Yang masuk adalah syarrima. Syarrima. Kejahatan apa-apa. Ini sebagai mudhof yang kata pertama, ma-nya itu sebagai mudhof ilaih. Tahu dari mana saya kok ini termasuk mudhof ilaih? Lihat Bu. Dari kata pertamanya, mudhof itu syaratnya tidak boleh ada alif lam. Ini nggak kelihatan kan alif lamnya? Betul. Ya. Terus yang kedua, dia tidak tanwin. Nih, kan Bu, dia tidak tanwin kan Bu? Betul. Yang kedua, dia harus mudhof ilaihnya harus majrur. Nah, ini nambah ilmu baru nih Bu. Majrur itu, nanti dijelasin Bu sama Ustadz besok. Majrur itu tadi saya bilang kan kasro dan kasrotain ya Bu. Ya. Tetapi untuk yang ma ini dia majrurnya dengan fathah. Nah ini nanti jelas pengecualian dan dia ada kaidahnya tersendiri Bu. Nanti yang jelasin Ustadz. Aduh nanti kalau saya yang jelasin nanti saya salah. Jadi kenapa dia nggak mi gitu kan ya? Padahal dia idhofah.
Karena salah satu tanda majrur itu bukan cuman kasroh, Bu. Jadi tanda majrur itu sebenarnya banyak. Ada yang kasroh, ada yang fathah. Nah, ini harus penjelasan Ustadz. Terus kenapa yang kholakoknya nggak digabungin? Syarrima kholakok. Karena kholakok di sini adalah fi'il. Sebentar, Kholakok adalah fi'il. Artinya, apa ya? Diciptakan. Ya. Menciptakan atau Dari diciptakan. siapa? Tidak beli, mau ambil dah. Uangnya mana? Uangnya mana? Kholako di sini jatuhnya adalah fi'il, Bu. Fi'il itu belum kita bahas, Bu. Kita baru bahas isim. Jadi, nunggu penjelasan dari Ustadz. Besok kayaknya insya Allah dijelasin, kan kita PR-nya ini ya, Bu. Sebentar, Umi. Oh, Yang ya, Bu. kholako tadi gimana anakku datang fiil gitu ya? Oh, Alasannya. iya. Iya. Jadi, yang kholako ini adalah fi'il, Bu. Fi'il itu adalah kata kerja. Nah, dia tidak termasuk idofa. Kita membahas idofa karena kita masih membahas isim. Gabungan dua kata. Dari artinya aja idofa itu gabungan dua kata atau gabungan dua isim yang menunjukkan arti khusus. Berarti fi'il tidak termasuk idofa. Jadi syarrima. Ini termasuk idofa, tapi fi'ilnya kholakoknya tidak termasuk. Artinya adalah kejahatan apa-apa ya. Ma itu jatuhnya apa-apa yang diciptakan. Apa-apa. Yang diciptakannya nggak masuk sih, Bu, tapi biar artinya nyambung. Kemudian kenapa ini nggak majrur atau nggak kasrah? Besok aja ya, Bu, dijelasin. Iya. Kemudian ayat ketiga. Syarri ghasikin. Syarri ghasikin. Dilihat kaidahnya sesuai apa enggak. Mudofnya tidak ada alif lam, betul. Mudofnya tidak tanwin, betul. Sebentar. Maaf ya, Bu, ada iklan. Jadi kaidah yang kedua, dia majrur, ghasikin. Dia kasrotain. Yang tadi saya bilang, Bu, majrur itu bisa kasro dan kasrotain. Untuk yang gosikin ini, dia kasrotain, Bu, karena tidak ada alif lamnya. Karena kaidahnya udah sesuai, maka dari itu kita sebut sebagai al-idofa.
Jadi, apa ya Bu? Yang pertama itu mudhof, yang kedua mudhofun ilaih. Kalau kita lihat dari artinya juga bisa tahu Bu. Sarri ghasikin, syarri ghasikin. Yaitu kejahatan malam. Yang gelap. Kejahatan yang gelap ya. Bisa yang gelap atau malam ya Bu. Jadi kejahatan itu dia isim, malam itu juga isim. Ketika digabungkan menjadi satu kata, menjadi al-idhofah. Ini yang tadi saya bilang Bu. Dia kasroh tain atau 2 garis. Karena tidak ada alif lam. Berarti mudhof Afwan. ilaih. Afwan mau nanya, apa bedanya antara mudhof ilaih sama mudhofun? Kalau jadi idhofah itu Bu, idhofah itu terbagi menjadi dua kata. Ada mudhof, Dan mudhof ilaih. ya mudhof ilaih. Tadi Ibu nanyanya yang mana Bu? Mudhofun itu ada tadi di bawah. Ya mudhofun itu yang mudhof itu. Jadi mudhofun. Tulisan bahasa Arabnya ya. Iya. Bahasa Jadi Arabnya mudhofun, bahasa ininya mudhof. Mudhofun Gampangnya kita ilaih. mudhof gitu aja. iya. Mudhofun dan mudhof Mudhofun aja. ilaih. Jadi yang Ibu tanya adalah beda antara mudhof sama mudhofun. Sama Bu, nggak ada bedanya itu. Yang satunya mudhofun Jadi karena sama ya. sama. Karena mudhofun itu bahasa Arab Bu. Kalau mudhof ini bahasa Indonesia. Kalau orang Indonesia yang gampang aja kan ya Bu. Jadi dia ngomongin mudhof. Gitu. Padahal aslinya dia mudhofun. Mudhofun. Jadi ini dua kata yang sama, tidak berbeda. Terus yang mudhofun ilaih dengan mudhof ilaih. Ini dua kata yang sama. Cuma bedanya satu bahasa Arab, satu bahasa Indonesia. Ini ya Bu, benar ya Bu ya? Iya. Saya hapus ya Bu. Iya. Selanjutnya ayat yang keempat. Ayat yang keempat ada di kata syarrin nafasati. Syarrin nafasati. Kaidahnya kita cek lagi Bu. Tidak ada alif lam. Dia tidak tanwin. Yang kedua, mudhof ilaihnya dia majrur atau kasroh. Ini ciri yang paling kelihatan banget. Ini mudhof atau mudhofun. Yang kata keduanya ini udah nggak rancu lagi pokoknya Bu ya. Jangan kebolak-balik, udah nggak kebolak-balik kan Ibu. Mudhof yang pertama, yang kedua mudhof ilaih yang kedua. Dari artinya juga Bu. Artinya kejahatan wanita-wanita tukang sihir. Kejahatan atau bisikan ya Bu. Wanita-wanita tukang sihir. Jadi kejahatan artinya sebenarnya sendiri. Wanita tukang sihir sendiri. Tapi ketika digabungkan, dia jadi kepemilikan atau penisbatan. Kejahatannya wanita tukang sihir. Itu yang disebut kata majemuk atau al-idhofah. Penggabungan dua isim yang berbeda artinya
ketika digabungkan menjadi makna yang khusus. Kemudian ayat yang kelima. Kenapa kok saya bisa tahu ini syarrin nafasati? Kenapa tahu ini al-idhofah? Yaitu tadi dari bentuknya, dari artinya, dari harokatnya, majrur. Itu kenapa bisa tahu dari situ aja, Bu. Jadi kita nggak usah bingung-bingung. Kenapa yang fil uqodi? Kenapa fil uqodi dia nggak masuk idhofah? Karena dia fi-nya itu huruf, bukan isim. Al-uqodinya dia benar isim. Tapi dia tidak masuk kaidah al-idhofah. Dia bukan mudhof dan mudhof ilaih. Tadi Kemudian apa Umi? Umi, tadi ya. fi-nya bukan jer. Fi-nya huruf jer. Fi-nya huruf Huruf jer. jer. Al-uqodi itu buhul-buhul. Buhul-buhul itu Oh, itu isim. nggak masuk ya? Nggak masuk idhofah, Bu. Karena syarat idhofah ada mudhof dan mudhofun ilaih. Fi-nya itu huruf, dia tidak termasuk mudhof. Iya, karena dia jer. Kalau Ibu bingung, yang mana sih idhofahnya, yang mana sih? Pokoknya syarat mudhof ada, syarat mudhof ilaihnya ada, itu al-idhofah. Kemudian ayat yang kelima. Coba Ibu, ayat yang kelima yang mana Bu al-idhofahnya, Bu? Syarri hasidin. Nah, iya betul, Bu. Oh, itu udah pasti. Syarri ha. Jadi lama-lama kan udah paham ya, Bu ya? Iya, kalau gini nanti kalau ditanyain itu gelegepan. Kadang-kadang karena grogi kan, Bu. Nanya kan Ustadz. Kadang-kadang juga mungkin ngeblank gitu kan. Jadi nggak kepikiran Karena lagi. belum baca dulu, Harus baca dulu. Harus murojaah dulu ya, Bu. Ya. Harus review ya, Bu. Review sejenak. Iya, betul. Kalau ini udah nggak rancu lagi ya, Bu. Kata pertama mudhof, kata kedua mudhof ilaih. Udah nggak bakalan kebolak-balik. Artinya adalah kejahatan orang yang dengki, yang hasad. Syari kan kejahatan atau bisikan. Hasidin, orang yang hasad. Artinya udah masuk nih, Bu, al-idhofah. Kejahatan itu artinya udah tersendiri, dia jahat. Orang yang hasad udah tersendiri, orang hasidin, orang yang hasad. Atau dengki. Jadi ketika digabungkan, kejahatannya si orang yang hasad. PR kita alhamdulillah udah selesai nih, Bu. Alhamdulillah. Salin di buku, dicek, koreksi bareng-bareng. Terus yang mau ditanyain besok yang ayat kedua ya, Bu, syarrima. Kenapa dia nggak majrur? Kenapa dia malah jadi syarrima? Ini Ustadz yang jelasin. Syarrima itu ayat yang kedua. Sama yang kholako. Bu, besok. Iya. Terus ini kenapa al-idhofah? Terus kenapa idhofahnya kok di sini nggak majrur ya? Kenapa nggak kasroh? Pasti ada alasannya. Terus apalagi yang itu aja sih, Bu. Kalau yang di buku itu kita tinggal kayak apa? Yang di buku itu kita yang ini tinggal baca. Ini halaman selanjutnya ya? Yang Iya, kemarin 51 mah udah ya, Bu ya, berarti 52 ya, Bu. Nah, ini latihan. Aku belum dikerjain. Oh, 52 emang belum, Bu. Kita belum nyampe, Bu. Belum dikerjain. Sama ini juga belum. Baru disuruhnya Anas sama Iya, belum disuruh, Bu, belum disuruh. Kita bahas sedikit aja ya, Bu ya. Mumpung masih ada waktu. Iya. Jadi,
asal katanya ada kolamun, Bu. Kolamun itu artinya pena atau pulpen. Pulpen dan pena itu sama nggak sih, Mi? Sama aja, Bu. Sama ya. Sama. Terus kalau yang beda pensil, Bu. Dia kolamu roses. Terus ada Zaidun. Zaidun itu nama orang ya, Bu. Zaid. Nama Zaid. orang ya, Zaid. Ketika digabungin, ingat Bu, ketika digabungin, mudofnya itu nggak boleh domatain, Bu. Nggak boleh. Iya, Dia ini kan berubah. tanwin. Nggak Harus boleh kasroh. tanwin. Harus kasroh. Saya tulis aja ya, Bu. Iya, Bu. Jadi ada kata kolamun. Dan Ditambah Zaidun. Zaidun. Nah, ini ketika digabungin, ingat, mudof itu atau kalimat kata pertama tidak boleh tanwin, nggak boleh, Bu. Kita rubah ya, Bu. Jadi kolamu. Kolamu. Nah, kan udah dirubah nih, Bu. Yang ini jadi kayak gini kan. Ini udah sesuai. Terus Itu bisa kolamu dari mana? ikutin kaidah idofah. Kaidah mudof. Iya, ya. Harus ingat, nggak ingat. Mudof kaidahnya tidak boleh tanwin, nggak boleh tanwin, Bu. Tidak boleh. Ini saya coret gini. Tidak boleh. Oh, jadi kalau domah tanwin diganti Jadi doma. tanwin aja gitu, domahnya aja gitu. Jadi doma tok, Bu. Kalau fathah, tanwin diganti fathah gitu aja. Iya, makanya nggak boleh double, garisnya double nggak boleh. Baik. Terus yang kedua, ini kan mudofun ilaih ya, Bu. Syaratnya apa, Bu? Mudofun ilaih? Alif lam. Ada alif lam. Enggak mesti, Bu. Mesti. Kalau nggak Enggak alif lam. mesti. Nah, itu untuk bedain itu bagaimana tuh, Mi? Nah, itu tinggal pindahin aja, Bu. Kalau Zaidunnya nggak ada alif lam, nggak usah pakai alif lam. Ngikutin Oh, plek. gitu. Syaratnya tahu nggak, Bu, apa, Bu? Majrur, Bu. Majrur gitu gimana? Kasroh Gitu. atau Iya, kasroh majrur kasroh. tain. Nah, nih syaratnya mudofun ilaih harus kasroh atau kasroh tain. Nah, Jadi Zaidun untuk jadi merubah apa, itu Bu? Zaidun jadi ada apa, Bu? kaidahnya. Jadi. Nah, Zaidun jadi Zaidin, Bu. Oh, Zaidin. Oh, Nah, nggak boleh Zaidi ya? iya. Nah, untuk menentukan itu dari mana, Mi? Itu kita plek-pleknya aja, Bu. Kalau ini nggak ada alif lamnya, langsung pindahin aja ke sini. Nggak usah pakai kasrotain. Ini kan doma ya, Bu ya. Domatain. Kan Iya. awalnya gini, Bu. Zaidun, domatain. Langsung berubah aja, Bu. Jadi in. Nah, itu gampangnya gitu, Bu. Oh gitu. Jadi tadinya un, jadi in. Nanti ada di contoh selanjutnya. Itu di kata yang kedua, Bu. Yang nomor 2 ya. Ini nomor 1. Nah, ini udah bener nih, Bu. Udah sesuai. Tuh. Yang kedua nanti Ibu jadi ngerti. Yang kedua adalah miftahun. Miftahun. Kunci. Miftahun. Nah, ditambah as-sayyaratu. Mobil. As-sayyaratu. Nah, ini mudof. Ini yang kedua mudof ilaih. Syarat mudof tidak boleh tanwin. Tanwinnya dihilangin dulu, Bu. Ininya dibuang dulu. Iya. Jadi doma. miftahu. Jadi miftahu. Ya, Bu. Nah, ini kan udah berubah, Bu ya. Jadi miftahu. Nah, as-sayyaratu, Bu, yang tadi saya bilang.
pindahin aja plek plek plek. Langsung kasroh gitu. Iya, betul. Saya roti. Jadi saya roti, Bu. Nah, Kasroh majrur ya. majrur. Syaratnya dia harus majrur. Jadi kasroh. Taknya nggak berubah ya? Apanya? Nggak berubah tak itu ya? Enggak boleh. Kan ro, nggak bisa digabung. Nggak bisa sambung. Iya, nggak boleh berubah, nggak boleh ngerubah huruf. Tapi yang berubah cuman harokat saja. Dari tadi awalnya doma ya, Bu. Berubah menjadi kasroh. Oh, yang ini. Lapangan, Bu. Insya Allah sampai di sini paham sih. Mudah-mudahan. Dan Mas Satu kalau sampai nanti di pelajaran Ustadz gitu tetap paham gitu. Iya, jadi pas ditanya kayak ngerti nggak Bu? Ngerti. Iya. Apalagi yang ketiga? Yang ketiga satu lagi deh Bu ya. Ada Sebentar catat dulu Mi. Oh, catat dulu ya. Ya wis catat dulu Bu. Kenapa enggak diganti dengan sayyarotin seperti yang di soal pertama? Karena kita yang saya bilang Bu, gampangnya itu kita pindahin plek-plek aja. Ini tanpa mikir. Tanpa mikir, ini langsung pindahin jreng ke sini kan Bu. Tuh langsung pindah. Yang dirubah cuma karena soalnya itu domah aja bukan domatain ya. Jadi iya, betul. Dari asalnya. Jadi dari asalnya itu dia doma aja. Pas dirubah jadinya kasroh aja. Gampangnya kayak gitu. Jadi kita nggak perlu mikir. Terus kalau mau lebih dalam lagi, karena dia ada alif lam. Kalau ada alif lam, dia nggak akan pernah ketemu tanwin. Abadan tuh Bu, selamanya. Kalau ada alif lam, dia nggak boleh tanwin. Iya. Pelajaran ke-6, ke-7 itu. Iya. Abadan pokoknya nggak pernah temenan deh tuh antara alif lam sama tanwin. Nggak pernah ketemu. Bu Rini masih inget Kak? Bu Rini rajin nyatet. Umi, Anda ulang pemahamannya ya. Ya boleh Bu. Yang untuk kolamonnya, dia disebut mudhof. Syaratnya tidak boleh ditanwin. Itu memnya kan ditanwin. Jadi harus diganti dengan itu domah tadi ya. Iya, satu garis doang. Terus mudhofun ilaih syaratnya harus majrur. Jadi tanwin domahnya diganti dengan kasrotain. Iya, betul. Nah, insya Allah udah paham sih Bu Sri. Pahamannya begitu. Alhamdulillah. Jadi nanti kalau katanya nggak usah berubah Bu, huruf-hurufnya tinggal pindahin ke kiri aja. Yang berubah harokatnya aja, yang akhir-akhir nih, harokat akhir-akhir ini yang berubah. Yang saya lingkarin, ya Bu. Iya. Terus yang as-sayyarotu, kenapa dia nggak tanwin? Karena dia ada alif lam. Kita tinggal pindahin semua hurufnya sama persis. Yang dirubah cuman harokatnya aja, yang harokat akhir-akhirnya aja. Terus halaman 53. Nah, halaman 53 itu menyalin dan memberi harokat yang benar. Ini kayak huruf gundul gitu loh, Bu. Huruf gundul. Nggak bawa buku soalnya. Nah, bagaimana Sodi? Jadi bagaimana tuh kok kita bisa tahu harokatnya? Bagaimana dari yang gundul kita jadi tahu? Nah, itu bisa dari kalau saya biasa dari hafalan, karena kita sering baca, sering dengar, akhirnya kan kita tahu kan harokatnya.
Dan bisa juga dari kamus. Biasanya Ustaz suruh nyari di kamus. Ya kan? Terus harokatnya harus, kalau ini kan al-idhofah kan Bu, harus sesuai. Ini saya hapus ya Bu. Izin hapus Iya, Bu. iya Bu. Kita ke halaman 53. Kalau yang 52 tadi kayaknya udah ngerti. Ya insya Allah. Nah, yang halaman 53 itu ada Baitus sodikin. Benar nggak, betul. Baitus sodikin. Itu shotnya tasjid ya Mi? Baitus sodiki, ya betul. Tasdid. Karena dia alif lam syamsiyah. Kok saya nggak bisa nulis ya? Bentar Bu. Sodiku. Sodik, awalnya dari sodikun. Sodiku ya. Ibu, awalnya Baitus dari kata baitun. Ada kata baitun ditambah kata as-sodiku. Jadi baitun itu artinya rumah, Bu. Rumah. As-sodiku artinya teman. Teman. Teman dia dalam kurung laki-laki. Orangnya Oh laki-laki. laki-laki ya. Laki-laki. Ketika digabungkan menjadi al-idhofah, ingat Bu, yang ini tadi kan nggak boleh tanwin. Dan dia Ya. harus berubah menjadi majrur. Ya kan? Majrur. Baitunnya menjadi baitu. Baitu as-sodiki. Baitu, ingat asodikunya nggak boleh doma. Dia harus kita rubah menjadi as-sodiki. Sodiki. Sodiki. As-sodiki. Nah, ini udah berubah nih Bu, jadi kasroh. Yang ini udah berubah menjadi doma aja, bukan double. Awalnya artinya rumah dan teman. Ketika digabungkan menjadi rumahnya teman. Nyanya nggak usah ditulis. Rumah teman, rumahnya teman. Nggak usah ditulis nyanya. Ini sebagai mudhof. Ini sebagai mudhofun. Oh, bisa tahu harokatnya bukan asoduku atau asoduki. Kok bisa tahu? Itu dari hafalan atau bisa membuka kamus. Karena saya sering mendengar baitun, baitu, artinya akhirnya saya tahu tuh harokatnya ini fathah, ini sukun, baitu. Kan awalnya di buku itu kan gundul semua kan ya Bu? Awalnya karena saya sering dengar, saya hafal, makanya ibu-ibu kalau sering latihan nanti lama-lama tahu sendiri. Baitus sodiki. Nah, ini udah benar nih Bu. Kaidahnya mudhofnya nggak tanwin. Yang mudhof ilaihnya dia majrur atau kasroh. Dia majrur, ya kan? Syaratnya majrur. Kalau yang mudhofnya dia tidak boleh tanwin.
Tidak boleh tanwin. Oh, tidak. Nah, ini udah sesuai semua ya, Bu. Tuh, nomor 1. Baik. Ada yang bingung nggak, Bu? Lanjut ya, Bu, nomor 2. Ya, lanjut. Yang kedua, baitu juga, Bu. Ada baitun juga. Sebenarnya kita nggak perlu jelasin kayak gini sih, Bu. Nanti tinggal nulis langsung yang ininya aja ya, Bu. Gitu. Cuman kalau nggak dijelasin nanti bingung. Baitun awalnya ditambah Iya. Muhammadun. 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 Ya, Domatain ya, domatain. Muhammadun. Nah, awalnya Itu. dia domatain. Awalnya dia domatain. Ketika dirubah menjadi apa, Bu? Menjadi apa, Bu? Mudhof. Mudhof jadinya ilaih. baik. Mudhof. Baitu. Baitu Muhammadin. Muhammadi. Madin. Nah, Muhammadin. Muhammadin. Iya, Kenapa Muhammadin. kok bisa tahu jadi Muhammadin? Karena awalnya Nama. dia Rumah dun. tanwin. Dia dun, jadi din. Iya. Gitu. Iya. Awalnya dia domatain, langsung jadi din. Ini gampangnya gini aja, Bu. Tuh. Ya kan? Gak usah mikir-mikir. Langsung Muhammadun jadi Muhammadin. Kalau tadi asodiku jadi asodiki. Asodiki. Asodiku menjadi asodiki. Yang kedua, Muhammadun jadi Muhammadin. Nah, bacanya bagaimana? Bacanya baitu Muhammadin. Baitu Muhammadin. Nah, jadi rumahnya Muhammad. Muhammad itu nama orang, Bu. Iya. Rumahnya Muhammad. Kok bisa tahu sih harokatnya? Balik lagi, Bu. Karena sering mendengar, sering membaca, sering buka kamus. Ya. Jadi tahu harokat-harokatnya. Otomatis. Kemudian karena latihan juga, Bu. Nanti Ibu di rumah sering-sering buka-buka buku, sering baca bahasa Arab. Yang buku Nahwu ini aja, Bu, Ibu kuasain. Kata-kata bahasa Arabnya Ibu apalin, tulisannya, harokatnya. Sering dengar dari Ustadz ngomong. Nanti dengan otomatis ketika lihat huruf-huruf gundul, oh, ini bacanya baitu. Bacanya Muhammadin. Baitu Muhammadin. Kalau dulu, saya awal belajar tuh dari Durusul Lugho kan. Mungkin ada yang belajar Durusul Lugho. Jadi Durusul Lugho itu saya membaca. Jadi satu-satu suruh baca, terus mengartikan, terus. Jadi selain hafal tulisannya, tahu bacaannya, terus juga dihafalkan. Dulu saya awal-awal belajar Durusul Lugho. Jadi dari situ saya punya lumayan basic gitu kan ya. Jadi kalau misalnya dengar kata baitu, oh itu tahu artinya rumah. Baitun. Muhammadun, oh itu nama Muhammad. Ketika hurufnya gundul semua, nggak ada harokatnya, oh jadi otomatis bacanya bukan baik, bukan buyutu, bukan bayuta, tapi otomatis baitun. Itu berjalannya waktu, Bu, nanti dengan sendirinya. Kemudian mau dibahas semua atau gimana nih, Bu? Iya, yang ini kayaknya masih agak Bingung ya, Bu? ini, Demi. Ya udah kita. Itu kan baiti kalau itu. Kalau yang depannya apa? Babu. Babun. Awal katanya babun ya, Bu. Babun itu artinya pintu, Bu. Iya. Maksudnya setelah dirubah itu jadi Babu. Jadi babu. Babu. Iya, babu bukan babu pembantu ya, Bu. Iya, maksudnya babu jadi babu.
itu bahasa Nah, Arab. kadang ngerti artinya kalau ditulis babun, Om. Nah, tapi kalau ketika udah ganti harokat, anak itu masih mikir, artinya apa ya gitu. Iya, emang begitu biasa, Bu. Kita harus tahu kata asalnya. Makanya saya tulisin dulu ini kan kata asalnya babun. Awalnya dari kata babun. Tambah al-baitu. Ketika Iya. diidofakan menjadi apa, Bu? Babunnya babunnya nggak boleh tanwin jadi apa, Bu? Babu, Jadi babu. Al-baitunya berubah jadi apa, baiti, Bu? Nah, ya. baiti, Al-baiti. al-baiti. Nah, Al-baiti. Jadi bacanya, Bu, gabung coba, Bu. Babul baiti. babul baiti. Ya, iya. Jadi kita jangan segan-segan atau jangan malu-malu untuk membaca. Kalau kita sering membaca, kita akan dengan sendirinya lancar. Kalau di Ustaz Hamdi kan kita bacanya, kita pelajarannya kaidah ya, Bu. Walaupun dari kaidah, tetap kita baca. Jadi babul baiti. Babul baiti. Artinya, ini awalnya kan babun itu pintu, alba itu rumah. Ketika digabung, jadi pintu rumah, Bu. Pintu rumah. Bukan pintu masjid, bukan pintu Iya. musola, jadi dia pintu rumah. Yang ditulis yang ini aja, Bu, nanti pas di bukunya. Kalau yang ini nggak usah, ini cuman karena saya biar ngerti dari asal kata. Iya, yang kata asalnya ya. Iya. Kata asalnya nggak usah ditulis ya. Nggak usah ditulis. Itu buat catatan kita aja. Ini nyoba deh, Mi. Coba, Mi. Coba Ibu, Enggak. nomor 4, Bu. Saya rotu Hamidi. Hamidun. Hamidin. Hamidin. Iya. Nah, Jadi, saya rotu. asal katanya sayyarotun. Asal katanya ya, Bu. Saya rotun. Yang selanjutnya hamidun. Hamidun. Oh, itu Kemudian. jadinya Hamidun asalnya ya? Iya. Hamid. Nama orang kan itu ya? Iya, nama orang. Hamidun. Mobil, Kemudian kita rubah, Bu. Jadi sayyarotu hamidin. Sayyarotu hamidin. Saya rotu Hamidin. Nah, iya. Lanjut, Bu. Siapa yang mau nyoba nomor 5, Bu? Itu dong, Bu Seli. Iya, Bu. Silakan, Bu. Punya dilihatin, saya nggak ada bukunya di kantor. Oh, nggak ada bukunya ya, Bu. Saya kasih tulisannya. Yang nomor 5 ya, Bu? Nomor 5 apa nomor 4, Bu? Tadi, Nomor 5. nomor 5 langsung ya. Nomor 5 ada kata kitabu. Ada kata kitabu. Kitabun. Ditambah Allah. Asal katanya ini, Bu. Kitabun itu kitab. Kitab atau buku. Allah itu Allah ya. Kemudian kita rubah jadi idofah. Atau kita harokatin yang udah ada aja, Bu. Kitabullah. Nah, ya. Siapa yang nyoba, Bu? Kitabullahi. Ya, betul, Bu. Kitabullahi. Jadi ininya berubah dari awalnya. Tanwin berubah, kemudian ininya tadinya domah menjadi majrur. Nah, artinya kitab Allah. Kemudian yang nomor 6, siapa, Bu? Mau nyoba, Bu? Saya. Ya, Bu, silakan, Bu. Fi maktabul mudiri. Ini langsung jawabnya ya, saya. Oh, Mbak Ise. Ya. Ya. Fi Ya. Ada fi, Mbak Ise, Mbak Ise. maktabul. Ada fi. Iya, ada
Jadi Kalau nanti maktabu ya. kalau ada Maktabi. fi, maktabi. Maktabi, Oh, mengejarkan ya. maktabi. Oh, kejer. Oh, Ya. iya. Fi maktabi. Jadi al-mudiri. Iya, betul Mbak Iseh. Mantap. Masya Allah. Kata asalnya ini maktabun. Maktabi Bu. Kan Kata ada asal, fi-nya. kata asalnya Kata asalnya dari ini saya tulis. maktabun. 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 Kata asalnya ada maktabun, Bu. Mudirnya mudir, Mudiru awalnya. biru. Oh. Jadi sebenarnya ini 3 kata. Satunya huruf. Ditambah. Jer. Ini kan huruf jer ya, Bu. Ini jer. Yang Ya. ini meja. Ini meja ya, Bu. Al-mudiru awalnya. Al-mudiru. Direktur. Nah, ini artinya kepala sekolah, Bu. Sama nggak direktur sama kepala sekolah sih? Direktur sama. Beda. Beda ya? Wazirun itu Kepala menteri. Direktur apa kepala sekolah? Kepala sekolah sih, Bos. Saya. Kita nanya sama Ustaz Sama ya. kata Ustadz Makmur sama, kepala Oh, sama sekolah ya? sama Direktur. Oh. Iya, direktur. Karena jabatan tertinggi mungkin ya, Bu. Atau Ya. direktur. Jadi, ini ada 3, Bu. Yang pertama huruf jer, fi. Yang kedua ada mudof. Dia sebagai mudof. Isim yang pertama. Yang ketiga ada isim yang kedua disebut mudof ilai. Nah, kemudian dirubah jadi al-idofahnya jadi gimana? Karena ada huruf jer, awalnya kan harusnya maktabu tadi Mbak Iseh. Kemudian karena ada huruf jer dia jadi maktabi. Maktabi. Iya, lupa pakai jer ya. Oh, terus yang ininya awalnya mudiru kan ya? Dirubah jadi mudiri karena dia majrur. Karena jer. Majrur, Bu. Majrur itu karena ada Majrur ya kan. posisinya sebagai mudhofun ilaih. Nah, kalau yang ini baru, Bu. Ini karena ada huruf jer. Karena ada huruf jer. Jadi dia kasroh. Harusnya tadi doma. Jadi bacanya fi maktabil mudiri. Jangan segan-segan Bu baca aja. Jadi nanti dengan sering kita baca jadi lancar. Fi maktabil mudiri. Artinya di meja kepala sekolah. Di atas meja kepala sekolah. Lanjut ya, Bu. Dari catat belum, Bu? Sekarang siapa yang mau nyoba nomor 7, Bu? Saya. Boleh, Bu. Silakan, Bu. Ala maktabi al-tabil ustazi. Iya, Masya Allah. Ibu siapa, Bu? Ya, benar, Bu. Jadi, karena ada ala, maktabunya jadi maktabi. Ala maktabil ustazi. Perlu dicatat nggak, Bu? Ala maktabah? Maktabi. Maktabi. Ini ada ala. Maktabi. Maktabil. Pokoknya setiap ada jer di kasroh itu ya, Mi? Iya, ini jadi bi nih, Bu. Kenapa jadi bi? Karena ada huruf jer. Huruf jer, ala, min, ala, fi, ya kan? Dia berubah ini langsung. Kemudian dia menjadi majrur. Jangan lupa, Bu. Dia
Majrur. Harus Ini kasroh. harokatnya kasroh. Afan yang di atas bukannya al ya. Kalau fi itu di dalam bukannya? Ala itu di atas. Enggak, kalau fi itu pada fi. Tapi Pada, ya. kalau pada meja kepala sekolah. Pada ini ya Bu Bas. Kadang di dalam gitu bisa juga kan, Mi? Benar. Fil hakibati. Kan? Fi hakibati. Fi hakibati. Ini artinya di dalam tas. Bisa, jadi artinya tuh bisa pada, di dalam, di ya Bu. Nah, kalau yang tadi artinya di meja kepala sekolah. Tapi sama Allah hampir-hampir sama, Bu. Allah itu juga artinya di meja ustadz. Di meja ustadz. Sebenarnya sih bisa di atas meja ustadz. Karena bendanya itu apa dulu, Bu? Bisa buku kan? Kalau buku nggak mungkin di bawah kan, Bu? Kalau di bawah ada namanya tahta. Nanti aja deh, Bu, nanti bingung. Kalau di bawah namanya tahta, Bu. Itu di bawah. Ini termasuk keterangan sih, Bu. Jorful makan, keterangan. Nah, kalau yang ala artinya Tahta atau nahta itu? tahta itu di bawah. Itu tahta atau nahta? Tahta Oh, ini tahta itu ya, T. Tak ya. Tadi yang nanya itu fi itu artinya apa? Fi itu bisa artinya pada, bisa di dalam, bisa di tergantung konteks kata setelahnya. Kata setelahnya. Kalau yang di pada buku ini artinya di fi maktabil mudiri, di meja kepala sekolah. Kemudian kalau yang ala artinya di juga. Tapi bisa juga di atas artinya. Bisa di atas atau bisa di. Besok ditanyain ke Ustadz. Jadi yang artinya di atas tuh kayak gimana, yang artinya di. Pada intinya tergantung kata sesudahnya. Kata sesudahnya. Kalau yang di sini cocoknya di atas meja Ustadz. Di meja Ustadz. Hampir mirip sih, Bu, ya. Tergantung bendanya. Ini nomor azan. Azan. 8. Nanggung sih, Bu, ya. Ini nomor 7. Azan. Min baitil mudarrisi. Nah, ya Masya Allah. Udah bisa, Bu. Berarti kita nggak usah tulis ya, Bu. Jadi langsung ditulis di bukunya aja. Min baitil mudarrisi. Mudarrisi. Artinya, min itu dari, baiti itu rumah. Mudarrisi itu Pak Guru. Guru laki-laki. Jadi dari rumah guru laki-laki. Atau Pak Guru. Dari rumahnya Pak Guru. Kemudian yang 9 siapa, Bu? Siapa yang mau? Tolibil mudarosati. Mudarisati. Mudarosati. Mudarisati. Di tolib itu murid. Muridnya mudarisati. Muridnya guru perempuan. Jadi ini bisa juga madrasati. Jadi gini nih, Bu. Sekolah ini itu, harus madrasati. Iya. Artinya yang bagus yang mana, Bu? Ini kan ada an. An itu kan huruf jar ya. Itu bisa artinya dari juga. Iya, artinya dari, Bu. Dia termasuk huruf jar. Dari murid sekolah. Iya. Enakan yang mana, Bu? Sekolah atau dari murid guru perempuan? Antolibi ya. Dari biasanya sekolahan ya, murid sekolahan ini gitu. Ya.
Tapi nanti tergantung ustadznya yang jelasin. Iya. Guru perempuan yang bagus sih. Iya sih, ini karena masih bahas guru kayaknya. Mudar Udah Risati. Ini guru perempuan. Dari murid ini Allah. pulpennya juga gini tiba-tiba nyoret sendiri. Dari murid guru perempuan. Guru perempuan. Nggak tahu ini kenapa. Nah, ini dari murid guru perempuan atau bisa juga al-madrasati. Al-madrasati. Berarti itu mudaris tasjid ya, Iya. Ada tasjid itu ya? Iya. Tapi ini nggak ada tasjid di sini ya? Ini ada tasjid. Berarti Berarti tulisan umum tasjid Bu. mudari tasjid ya? Iya. Berarti ini bukan sekolah, Bu. Kalau sekolah nggak ada tasjidnya. Berarti ini guru perempuan. Kalau sekolah, madrasati, al-madrasati. Tapi karena di bukunya ini ada tasjidnya, Bu. Ini ada tasjidnya. Jadi dia guru perempuan. Artinya jadi dari murid guru perempuan. Jadi muridnya si guru perempuan. Dari muridnya guru perempuan. Kemudian nomor 9. Ada an. Siapa yang mau nyoba, Bu, nomor 9, Bu? Nah, kalau yang nomor 9 baru nih. Itu mudari ya, bukan mudaro ya. Mudari. Oh, ini saya salah ya, Bu. Kan tolibil mudari. Enggak, tasdid, Bu. Saya yang salah itu. Jadi ini mudar risati. Yang ini enggak tasdid ya, Bu. Mudar risati. Mudar, rohnya yang tasdid ya? Iya, yang tasdid rohnya. An tolibil mudar risati. Yang tasdid rohnya. Sinnya enggak tasdid ya? Sin. Enggak, Bu, enggak. Ya, mudar. Kemudian yang nomor 9, an tolibi. Awalnya tolibun ya, Bu. Jadi tolibi. Ini biasa. Ini huruf jar. Artinya dari. Tolibi. Tolibi. Nah, yang kedua ini baru, Bu, madrasati. Kenapa? Karena nggak ada tasdidnya. Madoro. Kok bisa tahu sih? Karena dia nggak ada tasdidnya, Bu. Sama beda sama yang nomor 8. Madrasati itu artinya sekolah. Mau pipis. Umi, itu yang nomor 8, kok hampir kayak nomor 9? Iya, hampir sama kan, Bu? Ada rohnya. Nomor Nggak 8, Oh, kenapa? Oh iya, nomor 8. Min baitin. Iya. Iya, ini nomor 8 saya Nomornya salah, aja, Bu. nomornya diganti. Iya. Salah baca, Bu. Jadi yang nomor 8 itu baiti. Baiti. Min baitil
An. Iya, min baiti. Min Mudirri. baitil Mudarrisi. mudarrisi. Mudarisati. Oh iya, mudarisi. Mudarrisi. Mudarrisi nggak ada tak marbutoh. Ya benar, Bu. Saya salah baca. Iya, maaf Umi ya, Bu. salah nulis itu nomor 9 gitu tadi. Iya, untuk dikasih tahu, Bu. Aduh, ntar salah semua. Mudarris. Min. Antoli. Baiti. Min baiti. Baitil ya, Bu. Mudarrisi. Nah, Mudarrisi. Mama, udah Mama. Kan tadi Apeda nonton kan di HP Bodere. Nah, Bodere yang megang. Nah, setelah itu kan di pohon Pak Agus tuh. Nah, ada orang jahil. Orang jahat itu. Nah, ini Bu. Nomor 8. Min baitil mudarrisi. Nah, tadi saya salah ya, Bu. Salah nulis. Udah selesai yang itu Umi. Sekarang Nah. nomor 9. Nah, sekarang nomor 9 ya, Bu. Nomor 9. Sebelah sini deh. Nomor 9. Yang ini, Bu, yang bawahnya yang saya tulis, Bu. An tolibi. Muda madrasati. Ini, Bu, yang nomor 9 ini, Bu. Yang tadi saya salah. An tolibil. Madrasati. An itu artinya dari. Tolibi artinya murid. Murid laki-laki ya, Bu. Kalau murid perempuan, tolibatun. Tolibati. Karena ini tolibi, murid laki-laki. Al-madrasati, sekolahan, artinya sekolah. Jadi, kalau kita gabungkan, artinya menjadi dari, an itu kan dari ya, dari murid laki-laki sekolah. Sekolah, muridnya sekolah itu. Muridnya sekolah itu. Dari muridnya sekolah itu. Kemudian yang terakhir nih, Bu, nomor 10. Ada huruf fi. Fi itu huruf jar ya, Bu. Artinya di. Oh, ini artinya di dalam nih, Bu. Artinya di dalam. Fi gurfatun. Awalnya gurfatun, Bu. Jadi gurfati. Kok bisa tahu sih? Ya, karena sering dengar. Ami. Nah, ini sebagai mudhof. Artinya kamar. Dia kenapa kasroh? Karena ada huruf jar. Kenapa ammi? Dia majrur, mudhofun ilaih. Paman. Artinya paman ya, Bu. Paman dari bapak. Paman dari bapak. Amun, dari kata amun. Awalnya dari kata gurfatun. Gurfatun. Dan kata al-amun. Al-amu. Nih, Bu, awalnya gini, Bu. Kemudian berubah menjadi kasroh dan kasroh. Ini asalnya. Asal katanya. Udah selesai ya, Bu? Berarti halaman 53 udah selesai semua. Halaman 52 tadi cuman sampai nomor 2, tapi nanti Ibu coba sendiri aja di rumah. Terus juga Ustadz kan besok baru bahas ya. Jadi insya Allah dicoba-coba aja. Kalau ada yang nggak ngerti atau nggak paham,
bisa ditanyain ke Ustadz besok. Sembari kita tanya yang Al-Falaq ayat 2, kenapa syarima? Kenapa dia masuk idofa? Kenapa dia nggak majrur? Terus holakoknya dia kenapa nggak majrur juga? Padahal kata setelah syarima. Terus cukup sekian kali Ibu ya. Ada yang mau ditanya nggak Bu? Ada yang masih belum ngerti atau kurang paham? Udah Udah ya, alhamdulillah. Paham. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa. Barakallahu. Ya, wafik barakallah. Mudah-mudahan bisa ketemu di hari Ahad. Nanyanya nanti kalau ini nge-zoom kembali deh. Ya. Ya, sering buka-buka bukunya aja Bu, nanti jadi ingat aja. Iya. Jazakallahu khairan, semoga Allah mudahkan semuanya. Jazakillah khairan. Khairan. Atas waktunya dan ilmunya ya Bu Sally ya. Aduh, Masya Allah. Silakan Bu, silakan live ini Zoom-nya ya Bu. Ya, oke. Nana live ya, Iya, monggo Bu, silakan Bu.